selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Oh ya Tuhan, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Sampai selamanya. Aku tetap percaya, tetap percaya. ya Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan pelihara. karena kasih-Nya, Karena kasih-Nya. Sekali lagi katakan, musim akan selalu berganti, akan selalu tetapi kasih-Mu Tuhan tetap abadi. kasih Tuhan Tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. sampai selamanya. Kami tetap percaya, Tetap percaya. haleluya Yesus. Makasih Yesus. Yakin Tuhan Memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, selalu menjaga. bahkan sehelai rambutku pun Tuhan Kau tahu, di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong, selalu menjaga. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu ya Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Kau selalu menjagaku. Oh Tuhan, dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Oh Tuhan, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan, menolongku, oh, selalu menjagaku. Oh Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku
peliharaku seumur hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang hidup. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Engkau selalu menolong kami Tuhan. Di dalam segala keadaan. Musim akan selalu berganti. Tetapi kasih-Mu Tuhan tetap abadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami dan bertahtalah di atasnya Tuhan. Saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu. Dan juga Engkau mengurapi kami semua jemaat-Mu Tuhan. Berbicaralah lewat hamba. Segala yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Ya, kita akan membaca di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, hari ini saya beri tema firman Tuhan, pertolongan Tuhan. Iya, pertolongan Tuhan. Musim akan selalu berganti, ya kan saudara, tadi pujian yang kita nyanyikan. Tetapi kasih Tuhan tetap abadi, pertolongan Tuhan tetap ada. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 ini, kalau saudara perhatikan baik-baik, di situ firman Tuhan katakan janganlah takut, ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ini janji Tuhan kepada umat Tuhan. Janji Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia, kepada umat Israel. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-10 ini juga dikatakan janganlah bimbang. Artinya saudara harus meneguhkan hati saudara. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan ini menekankan bahwa Tuhan selalu menyertai orang percaya. Amin. Seberapa banyak saudara yang percaya bahwa saudara disertai Tuhan? Iya, saya percaya hari ini saudara disertai Tuhan, besok saudara disertai Tuhan, lusa saudara disertai Tuhan, bulan depan Tuhan sertai saudara, tahun depan bahkan Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan itu adalah satu sukacita yang besar. Amin saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan menjadi satu-satunya sumber pertolongan kita? Ya, saudara, mungkin di dalam kehidupan ini ada begitu banyak pertolongan-pertolongan yang bisa datang di dalam kehidupan saudara sebagai orang percaya. Tetapi kita harus kembali lagi melihat di dalam Alkitab bahwa ternyata tidak ada sumber pertolongan lain yang terbaik di dunia ini. Sumber pertolongan yang tidak pernah mengecewakan saya dan saudara, yaitu selain daripada Yesus. Amin saudara? Iya saudara.
Saya mau katakan seperti ini, saya mau katakan kepada saudara bahwa hanya Yesus satu-satunya sumber pertolongan kita. Karena apa saudara? Kalau kita mengandalkan manusia, kalau kita mengandalkan orang-orang di sekitar kita, kalau kita mengandalkan orang-orang yang mungkin kita anggap mampu untuk menolong kita, satu saat orang itu akan mengecewakan kita. Atau kalau dia tidak mengecewakan kita, satu saat orang yang kita andalkan untuk menolong kita tidak akan mampu lagi menolong kita karena keterbatasannya. Untuk itulah hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, kalau saudara benar-benar percaya kepada Yesus, kalau saudara benar-benar menjadikan Yesus sebagai sumber kekuatan saudara, maka saudara juga harus menjadikan Yesus satu-satunya sumber pertolongan. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, sama-sama saudara. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin saudara. Satu-satunya sumber pengharapan, satu-satunya sumber kedamaian. Nah, mengapa Tuhan menjadi satu-satunya sumber pertolongan kita? Mengapa hanya Tuhan yang menjadi satu-satunya sumber pertolongan kita? Kita lihat di dalam Mazmur 46 ayat yang pertama. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat nyata Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin saudara. Nah saudara, di dalam Mazmur 46 ayat 1 ini menekankan kepada saya dan saudara bahwa ternyata hanya Allah lah saja yang menjadi tempat perlindungan kita dan yang menjadi sumber kekuatan kita. Dengan kata lain, Allah menjadi satu-satunya sumber pertolongan kita karena Allah adalah tempat perlindungan teraman di dalam hidup kita. Amin. Tempat perlindungan teraman, tempat perlindungan terbaik. Bukan yang lain. Ini kita harus pahami bersama saudara. Bahwa hanya Allah tempat perlindungan teraman di dunia ini. Saudara bisa lari kemana saja untuk mencari tempat perlindungan. Tetapi pada akhirnya hanya Allah saja yang menjadi tempat perlindungan teraman. Banyak orang mencari perlindungan terhadap orang-orang kuat. Banyak orang mencari perlindungan untuk mendapatkan pertolongan. Tetapi pada akhirnya mereka kecewa. Kenapa saudara? Karena di luar ekspektasi mereka. Mereka berpikir ketika mereka lari kepada si A. Mereka berpikir ketika mereka lari kepada si B. Mereka berpikir ketika mereka datang kepada si C. Si C ini mampu memberikan pertolongan. Mampu memberikan perlindungan terbaik, teraman. Ternyata tidak. Dan akhirnya mereka kecewa. Yang lucunya Bapak Ibu Saudara, banyak anak-anak Tuhan ketika mereka berusaha mencari tempat perlindungan teraman, mereka sudah keliling mencari kemana-mana, pada akhirnya mereka tidak mendapatkannya dan mereka kecewa. Mereka menyalahkan Tuhan. Kan lucu saudara. Cari perlindungan ke sana kemari. Ya, ke A, ke B, ke C. Tetapi ketika mereka tidak mendapatkannya, mereka kecewa. Mereka menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus ini, saya mau katakan kepada saudara, jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Jangan pernah terpikir di dalam diri kita untuk menyalahkan Tuhan. Ya, saya percaya bahwa apa yang Tuhan katakan di dalam Yesaya 41 ayat 10 ini dengan mengatakan janganlah takut. Jangan takut. Kalau Tuhan katakan jangan takut, berarti Tuhan memberikan jaminan bahwa hanya di dalam namanya kita merasa aman. Coba perhatikan kembali Yesaya 41 ayat 10. Saya mengajak saudara membaca Yesaya 41 ayat 10 ini. Ketika ada kata engkau
atau mu ya yang berhubungan dengan pribadi kita, kita ganti dengan nama kita. Ya. Kita baca dengan iman, ya. Kita ganti dengan nama kita, ya. Saya mengajak kita bersama-sama membacanya. Yesaya 41 ayat 10. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai Hermawan. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu Hermawan. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau Hermawan. Aku akan memegang engkau Hermawan dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin saudara. Imani firman Tuhan ini. Tuhan sendiri yang mengatakan jangan takut anakku. Jangan takut. Kalau Tuhan sudah katakan jangan takut, ya jangan takut. Siapa sih yang tidak pernah mengalami ketakutan di dalam hidup ini? Ya, semua orang pasti pernah mengalami ketakutan. Macam-macam. Ada yang takut dengan masa depannya, gimana ya nanti masa depan saya ya. Ada yang takut dengan bisnisnya, gimana ya dengan bisnis saya. Iya saudara, wajar kan secara manusia. Coba saudara lihat bisnis-bisnis yang sebelumnya. Ya, contoh wartel, tutup kan? Apalagi ya, dulu beberapa tahun yang lalu sempat banyak tuh warnet-warnet, warung internet. Sekarang tutup kan? Karena orang udah rata-rata pakai wifi atau kuota sendiri. Belum lagi usaha-usaha yang lain. Tutup ya. Dengan dunia digital yang berkembang saat ini. Wajar orang bisa ragu dengan masa depannya. Bahkan orang-orang yang kuliah pun, anak-anak yang hendak masuk kuliah pun mereka bingung. Mau ngambil jurusan apa ini? Karena satu hal yang mereka harus kalahkan di kemudian hari adalah mereka harus bisa mengendalikan, bahkan mengalahkan AI itu sendiri. Wajar saudara, siapa yang gak takut? Atau mungkin ada orang tua yang takut dengan pertumbuhan anaknya. Ya. Dan lain sebagainya saudara. Ketakutan demi ketakutan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya pernah katakan juga di tempat ini bahwa ketakutan yang berlebihan menutup karya Allah untuk bekerja secara sempurna dalam hidup kita. Ketakutan yang berlebihan menutup perlindungan Allah, pertolongan Allah yang sempurna di dalam hidup saya dan saudara. Kita tidak akan merasa aman karena kita di dalam diri kita ini ada ketakutan yang luar biasa, saudara. Padahal firman Tuhan katakan, jangan takut, aku pasti menyertai engkau. Jangan bimbang, jalani saja kehidupan ini dengan penuh takut akan Tuhan. Dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Kalau engkau jalani kehidupan itu dengan penuh takut akan Tuhan, maka Tuhan akan meneguhkan engkau dan menolong engkau. Ini firman Tuhan katakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari di dalam kehidupan kita jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan terbaik di dalam hidup kita. Dan memang tidak ada tempat perlindungan teraman di dalam hidup saya dan saudara. Di dalam Zefanya pasal yang ketiga ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ini ada lagunya ini ya, terinspirasi. Ya, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasihnya kita dibaharui. Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Sangat jelas di dalam Zefanya 3 ayat 17 Tuhan mau katakan kepada saya dan saudara bahwa hei anakku, aku ada di antaramu. Apa yang engkau ragukan? Hei Hermawan, aku ada di antara keluargamu. Apa yang engkau ragukan? Hei Hermawan, aku ada di tengah-tengah pelayananmu. Apa yang engkau ragukan? Dan Tuhan mau sampaikan seperti itu. Hai anakku, aku ada
di dalam usaha pekerjaanmu, apa yang engkau ragukan? Bentuk jaminan Tuhan, bentuk penyertaan Tuhan. Inilah kalau Tuhan berkata bahwa dia ada di antara kita sebagai pahlawan, dia pasti membuktikan bahwa hanya dia satu-satunya pahlawan terbaik di dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, ya, saya mau katakan kepada saudara, ketika engkau menjadikan Tuhan sebagai pahlawan di dalam hidupmu, maka Tuhan akan membawa saudara melihat kuasanya yang lebih besar di dalam hidup saudara. Mungkin saudara secara manusia, saudara tidak mampu. Saudara bingung gimana ya penyelesaiannya ini. Mungkin ada masalah yang menurut saudara masalah ini, saudara sudah usaha A, saudara udah usaha B, lakukan A, lakukan B, lakukan C. Saudara udah usaha lakukan semua. Tetapi Bapak Ibu Saudara kembalilah dan lihatlah dan pandanglah kepada Tuhan yang satu-satunya sebagai pahlawan di dalam hidup saya dan saudara. Karena ketika saya dan saudara menjadikan Tuhan sebagai pahlawan yang terbaik di dalam hidup saya dan saudara, maka seberat apapun yang saudara hadapi, ya, Tuhan akan memampukan saudara. Itulah janji Tuhan, ya, janji Tuhan. Yang kedua, kita perhatikan mengapa Tuhan menjadi satu-satunya sumber pertolongan kita. Kita lihat di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman setiap orang itu beda-beda, ya. Mungkin ada yang lembah kekelamannya itu sakit sampai hampir menghadapi maut, yang lagi koma, ya. Tapi mungkin ada juga yang usahanya mungkin sedang morat-marit, yang nggak tahu lagi harus bagaimana dia perbuat. Masing-masing orang punya lembah kekelaman yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kalau di dalam Alkitab, ya, saya katakan tadi bahwa ada contoh yang besar yaitu Daniel, ya. Daniel ketika dia dimasukkan ke gua singa, itu lembah kekelaman, saudara. Karena dia harus berhadapan dengan singa yang kelaparan, yang siap merobek, memangsa tubuhnya. Tetapi apa yang terjadi sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 23 ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Daniel tidak takut bahaya. Sadrak, Mesak, Abednego demikian juga seperti itu. Mereka tidak gentar sedikit pun, walaupun dapur api siap membakar tubuh mereka. Tetapi mereka katakan bahwa sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, tetapi kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Kami akan tetap menyembah kepada Allah kami yang hidup, karena Allah kami sanggup memberikan kekuatan kepada kami. Dengan kata lain, yang kedua, Tuhan menjadikan satu-satunya sumber pertolongan. Tuhan menjadi satu-satunya sumber pertolongan kita. Karena apa? Karena hanya Allah yang sanggup membawa kita keluar dari tekanan. Hanya Allah yang sanggup membawa saya dan juga membawa saudara semua keluar dari tekanan. Ayub tahu bahwa tekanan yang datang di dalam hidupnya, Allah sanggup memberikan kebebasan di dalam hidupnya. Abraham tahu tekanan yang datang di dalam kehidupannya, Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa? Tekanan-tekanan apa yang datang di dalam hidup saudara? Saudara merasakan apa dalam hidup saudara? Filipi 4 ayat yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara, seluruh masalah, seluruh persoalan, segala hal yang datang menyerang di dalam hidupku, dapat kutanggung di dalam Tuhan. Dapat kutanggung di dalam Kristus.
Namanya dapat ditanggung berarti dapat dihadapi. Namanya dapat ditanggung berarti dapat dilewati. Ini yang namanya dapat ditanggung, saudara. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, ya. Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 berkata bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ini Allah berkata kepada Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus menjerit kepada Tuhan saking tertekannya dia, ya. Sebab ada duri dalam daging di dalam dirinya. Ya, dia sudah berseru kepada Tuhan, tapi dia minta Tuhan tolong lepaskan aku dari hal ini. Tuhan tolong cabut. Ini terlalu berat Tuhan. Ini terlalu sulit buat saya Tuhan. Tuhan tolong angkat ini Tuhan. Tapi apa yang Tuhan katakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saudara, mungkin saudara sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong bantu aku gak kuat Tuhan. Tuhan tolong angkat masalahku, aku gak mampu Tuhan. Mungkin saudara sudah berdoa seperti itu. Saudara mungkin sudah berteriak di dalam kamar saudara yang tidak dilihat oleh orang. Yang bahkan kami hamba Tuhan mungkin tidak tahu persoalan saudara. Tetapi saudara, jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Mungkin saat itu Tuhan mau katakan juga seperti yang Tuhan katakan ke Rasul Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru ketika engkau lemah, kuasaku menjadi sempurna. Bapak ibu saudara, kadang-kadang kita tidak mengerti jalan Tuhan. Iya kan? Jangan paksakan jalan pikiran kita dengan jalan pikiran Tuhan. Jangan paksakan kehendak kita. Ya. Jangan paksakan kehendak kita untuk jadi di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan saudara. Jangan pernah berusaha untuk menekan Tuhan. Nah ini saya mau katakan kepada saudara. Jangan pernah berusaha untuk menekan Tuhan agar Tuhan mendengar doa-doa kita. Agar Tuhan menjawab doa-doa kita. Jangan saudara. Jangan pernah menekan Tuhan. Karena Tuhan paling mengerti, Tuhan paling tahu apa yang harus dia lakukan di dalam kehidupan saya dan juga di dalam kehidupan saudara. Tuhan tahu solusinya. Dan Tuhan punya banyak cara untuk menyelesaikan semuanya. Bapak ibu saudara, kalau saudara perhatikan firman Tuhan ini di dalam Kejadian sampai Wahyu, saudara akan menemukan prinsip pertolongan Tuhan bagi orang percaya itu sangat luar biasa. Ya, saudara akan melihat ada prinsip besar pertolongan Tuhan bagi orang percaya. Apa itu prinsip besar? Saudara perhatikan di dalam Daniel 3 ayat 28 saudara ya. Di sini cerita tentang Sadrak, Mesak dan Abednego. Ya. Bagaimana Tuhan menolong mereka kan? Bagaimana Tuhan menolong Sadrak, Mesak dan Abednego. Jadi prinsip pertolongan Tuhan itu, Tuhan mau katakan bahwa pertolongan Tuhan itu tidak dikontrol dan dikendalikan oleh keadaan. Ini kita harus pahami saudara. Prinsip besar dari pertolongan Tuhan itu, yang pertama bahwa Tuhan itu tidak dikontrol atau tidak dikendalikan oleh keadaan. Iya kan? Sadrak, Mesak dan Abednego sudah membuktikan itu. Bahwa ya ternyata Tuhanku yang besar itu tidak dikendalikan oleh keadaan. Ternyata Tuhanku yang besar itu mampu bekerja di luar ekspektasiku. Kan seperti itu saudara. Ternyata Tuhanku yang besar itu bekerja secara sempurna di luar perkiraan orang banyak. Orang-orang yang melihat saat itu, habis nih Sadrak, Mesak dan Abednego. Mati nih mereka. Habis nih mereka. Jadi debu sudah. Kayak orang dikremasi. Ya kan? Pikiran orang banyak saat itu pasti seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan tidak dikendalikan oleh keadaan orang-orang yang ada.
Tuhan membuktikan bahwa dia mengontrol semuanya. Ini prinsip pertolongan Tuhan. Prinsip pertolongan Tuhan yang kedua, saudara. Matius 14 ayat 22 sampai ayat 33. Di sini cerita tentang murid-murid Yesus saat angin sakal. Ya, prinsip pertolongan Tuhan tentang angin sakal yang datang menghantam perahu murid-murid. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Tuhan nyatakan pertolongannya yang luar biasa kepada murid-murid. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam prinsip pertolongan Tuhan bagi orang percaya, kita melihat ya yang kedua, ternyata dari cerita ini bahwa pertolongan Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ruangnya di mana saudara? Saudara lihat. Yaitu di atas perahu, dikelilingi oleh ombak angin sakal yang menghantam perahu mereka. Waktunya apa? Waktu tengah malam. Atau saya katakan dini hari. Jam 3 pagi. Saudara, kalau kita berada di posisi murid-murid, kan Yesus berkata, Yesus menyuruh murid-murid agar mereka bertolak lebih dahulu kan. Karena Yesus justru berdoa sendiri. Tiba-tiba ketika mereka sedang mengalami masalah terbesar, padahal mereka adalah nelayan-nelayan yang tangguh. Dengan segudang pengalaman mereka. Tentunya mereka tahu gimana cara mengatasi angin sakal. Tetapi pada saat itu pengalaman murid Yesus tidak berlaku. Walaupun mereka hebat, tetapi ternyata mereka tidak mampu mengatasi angin sakal. Ini saudara, perhatikan baik-baik. Pengalaman yang hebat bukan menjadi jaminan kita bisa mengatasi masalah kita sendiri. Dan ini terbukti dengan murid-murid. Sebagai murid-murid, mungkin ketika kita berada di posisi murid-murid, di jam 3 pagi yang gelap itu tiba-tiba ada seseorang berjalan di atas air. Saudara, kalau saudara dan saya jadi seperti murid-murid, mungkin kita akan berpikir yang sama. Itu hantu. Tetapi luar biasanya Tuhan berkata, tenanglah ini, tenanglah aku ini, jangan takut. Tuhan mau buktikan, hai murid-muridku, ini aku Tuhanmu. Aku tidak dikuasai oleh waktu. Aku tidak dikuasai oleh ruang. Mau angin sakal sebesar apapun, aku sanggup mengendalikannya. Itu yang Tuhan mau tunjukkan kepada murid-murid. Hai anakku, angin sakal apa yang engkau hadapi hari-hari ini? Hai anakku, angin sakal apa yang mencoba menggoyangkan perahu imanmu di dalam Tuhan? Hai anakku, angin sakal yang bagaimana yang mencoba mengombang-ambingkan imanmu? Tenanglah, ini aku, jangan takut. Inilah saudara. Mungkin kita melihat seperti murid-murid, gelap. Kita nggak tahu lagi harus minta tolong kemana saudara. Tetapi Tuhan mau katakan, tenanglah ini. Tenanglah aku ini, jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan menguasai waktu. Tuhan menguasai situasi. Bapak Ibu Saudara, jangan coba-coba menguasai keadaan tanpa melibatkan Tuhan. Jangan coba-coba menguasai semuanya seorang diri tanpa melibatkan Tuhan. Kita pasti kalah saudara. Kita pasti kalah. Kita pasti kalah. Sekuat apapun kita mengerahkan tenaga kita, pikiran kita, kemampuan kita. Tanpa melibatkan Tuhan, kita pasti akan kalah. Tapi ketika kita melibatkan Tuhan, percayalah Tuhan akan turun tangan dan berkata, tenanglah anakku. Tenanglah. Firman Tuhan katakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghadapi situasi masalah dalam hidup kita, kalau reaksi kita morat-marit,
kita sulit untuk melihat karya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika kita tenang, kita diam di dalam hadirat Tuhan, kita rasakan campur tangan Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita lihat prinsip pertolongan Tuhan bagi orang percaya. Dalam Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir. Bahkan Sarah telah membuat aku tertawa, setiap orang yang mendengar akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Yang ketiga, prinsip pertolongan Tuhan bagi orang percaya. Yaitu pertolongan Tuhan itu indah pada waktunya. Amin saudara. Indah pada waktunya. Bagi manusia terlambat. Jelas sekali. Bagi manusia gak mungkin. Ya, gak mungkin. Gak mungkin Sarah bisa punya keturunan. Apalagi menyusui. Iya kan saudara? Mana ada susu formula di zaman Sarah. Susu sapi adanya, susu kambing. Ya, yang murni yang diambil. Mana ada susu-susu formula saudara yang diproduksi di pabrik. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena segala sesuatunya tepat pada waktunya menurut Tuhan, bukan menurut manusia, maka semuanya jadi secara sempurna. Ketika Tuhan bekerja tepat pada waktunya, maka pekerjaan Tuhan yang tepat pada waktunya itu selalu sempurna. Beda dengan manusia. Manusia berkata terlambat, tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Manusia berkata berhenti, tetapi bagi Tuhan jalan terus. Manusia berkata tidak bisa, tetapi bagi Tuhan bisa. Manusia boleh berkata gak mungkin, tetapi mungkin bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah membatasi karya Tuhan di dalam hidup saudara. Jangan pernah memenjarakan, sekali lagi jangan pernah memenjarakan karya Tuhan, kuasa Tuhan di dalam hidup saudara karena ketidakpercayaan kita. Tetapi jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang akan menolong saya dan saudara indah pada waktunya menurut waktu Tuhan. Perempuan yang mengalami sakit pendarahan kurang lebih 12 tahun. Pada akhirnya waktu Tuhanlah yang membuat dia mengalami kesembuhan secara total. Ada begitu banyak hal di dunia ini saudara, yang mungkin orang-orang pernah mengalaminya. Tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan, maka waktu Tuhan terbaik memberikan kekuatan yang besar kepada mereka. Dan mereka boleh menikmati semuanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk itu kalau Allah satu-satunya penolong kita, karena Allah satu-satunya penolong di dalam kehidupan saya dan saudara, maka Bapak Ibu Saudara, Allah mau kita sebagai umatnya, kita harus menghilangkan semua ketakutan-ketakutan yang mengintimidasi kehidupan kita. Tuhan mau saya dan saudara tidak dikendalikan oleh ketakutan. Tuhan mau kita menghilangkan ketakutan. Dalam Yesaya 41 tadi, ayat 10 dan juga ayat 13. Jangan takut. Aku menyertai engkau. Hilangkan ketakutan. Siapa yang gak pernah takut? Ada gak di sini yang gak pernah takut?
Firman Tuhan katakan hilangkan ketakutan itu. Berhenti di sini saja saudara. Berhenti hari ini. Jangan biarkan saudara tidur sebentar malam. Ketakutan menguasai hidup saudara. Ayo Bapak Ibu Saudara. Jangan dikuasai oleh ketakutan. Hilangkan ketakutan itu. Karena Allah satu-satunya penolong. Ayo berserah penuh kepada Tuhan. Tetap bertahan dalam iman saudara. Berserah penuh kepada Tuhan. Di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku. Ini undangan saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Hari ini kalau engkau letih lesu dan berbeban berat, Tuhan ajak saudara, Tuhan undang saudara. Hai anakku, datang kepadaku. Aku mengundang engkau, ayo kemari, datang kepadaku. Ini loh saudara, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, hanya Tuhan yang mampu berkata seperti ini, amin. Saya gak mampu berkata kepada saudara, hai jemaat Tuhan, datang ke Pak Hermawan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Hei, siapa Pak Hermawan? Ada kuasa apa memberikan kelegaan kepada saudara? Gak ada saudara. Tetapi Tuhan berkata, hai anakku, mari datang kepadaku. Kalau engkau berbeban berat, datang kepadaku. Artinya apa? Tuhan minta saudara berserah penuh kepada Dia. Tuhan minta saudara benar-benar menyerahkan seluruh kehidupan saudara kepada Dia. Berat secara manusia, tetapi Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Jadikan Tuhan fokus hidup kita. Jadikan Tuhan fokus hidup kita atau tujuan akhir hidup kita, bukan yang lain. Kalau kita menganggap Tuhan itu satu-satunya sumber pertolongan kita, ayo jadikan Dia fokus hidup kita. Jadikan Tuhan fokus hidup kita, tujuan akhir hidup kita. Dalam Filipi 3 ayat 13 dan ayat 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi fokus kita, hidup kita itu pada tujuan akhir kita apa? Yaitu kepada Tuhan, kepada Allah, kepada kekekalan. Fokus saudara, ya, fokus. Hilangkan kekhawatiran. Kalau Tuhan menjadi satu-satunya penolong di dalam hidup kita. Hilangkan kekhawatiran. Hilangkan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Kalau hari ini engkau masih khawatir kepada Tuhan, berhenti untuk khawatir. Jangan khawatir lagi. Kalau hari ini engkau masih meragukan Tuhan, berhenti kembali percaya kepada Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Janganlah kamu khawatir, sekali lagi. Janganlah saya dan saudara khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin saudara. Ya. Sekali lagi, kalau Tuhan jadi satu-satunya penolong dalam hidup saya dan saudara. Hilangkan ketakutan di dalam hidup saudara. Berserah penuh kepada Tuhan dan tetap bertahan di dalam iman saudara. Jadikan Tuhan fokus hidup kita atau tujuan akhir kita bukan yang lain. Dan hilangkan kekhawatiran atau ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya kepada Dia sebagai satu-satunya sumber pertolongan kita. Amin saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih karena Tuhan jadi satu-satunya sumber pertolongan kami.
Biarlah kami tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu Tuhan selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, dan ku hanya akan berharap kepadamu Tuhan. Dan ku hanya kan berharap padamu. Mari sama-sama bangkit berdiri dan katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya. Oh, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini mungkin engkau sedang mengalami hal yang tidak baik di dalam hidup saudara. Mungkin ada masalah, entahkah itu masalah keluarga saudara, entahkah itu masalah pekerjaan yang saudara hadapi, entahkah itu masalah kesehatan atau masalah apapun di dalam hidup saudara. Saudara percayalah, ada Tuhan Yesus, Allah kita, satu-satunya sumber pertolongan kita, satu-satunya sumber pengharapan kita. Mari kita mengangkat suara kita, mari kita menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Mari berikan waktu terbaik untuk menyembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Lava, 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 lava. Kira lava, 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 lava. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, Satu-satunya yang ku percaya. amin. Engkau sumber kekuatan, Sumber pengharapan, pengharapan, sumber kedamaian. sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan. Oh, satu-satunya
ada Tuhan Yesus. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Amin. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, oh, masih ada kuasa tak terbatas. Amin. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada Tuhan, oh, masih ada jawaban, oh, masih ada Tuhan, oh, masih ada Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Masih ada Tuhan dan selalu ada Tuhan dan tetap ada Tuhan yang menjadi satu-satunya sumber pertolongan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hati kita tetap terpaut kepada Tuhan. Kita percaya kepada Dia, Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat jaminan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan. Berdoa buat Bapak Hongte, Tuhan pulihkan secara sempurna ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan buat anak Cio juga Tuhan. Engkau pulihkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saudara-saudara kami yang lain yang sakit Tuhan. Oh Tuhan, kami tidak tahu di mana mereka Tuhan terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit. Tapi kami percaya tangan Tuhan turun atas mereka menjamah memberikan kesembuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami masalah dalam keluarga, yang mengalami masalah dalam pekerjaan, yang tidak menemukan jalan keluar Tuhan. Engkau sudah menyelesaikan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami serahkan kota kami kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati ya Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa buat umat-umat Tuhan dimanapun berada. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, yang sudah datang, yang sudah memuji menyembah Tuhan, yang sudah melayani Engkau, Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih buat semuanya. Kasih-Mu mengalir, pertolongan-Mu terjadi di dalam kehidupan kami semua. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing Tuhan. Sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Tuhan pimpin sepanjang hari ini ada di dalam kuasa Tuhan. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi tidak dibatasi ruang dan waktu. Pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi indah pada waktunya. Pertolongan Tuhan akan selalu ada dan hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa kekuatan kuasa Tuhan.
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.